Ya, Quran ngomong apa, sejarah ngomong apa. Ntar kalau saya bilang pakai Quran, katanya jangan ini Bapak beda data. Jawab pakai data, pakai data historikal. Sehingga gini Pak, Taurat itu sejalan dengan historikal, dengan sejarah. Kenapa? Ketika Nabi Musa membelah lautan, ada sejarahnya, arkeologinya. Ketika pasukan Firaun ya ditenggelamkan, disapu oleh lautan itu, ada arkeologinya. Nah, sekarang ketika siapa yang membangun Ka'bah? Ada data arkeologinya nggak? Silakan, historikalnya. Yang nanya saya deh. Saya tanya dulu siapa yang bangun Ka'bah. Saya nggak lari, ini live-nya saya. Yang bangun Ka'bah ya Allah lah. Kapan Allah bangun Ka'bah? Hah? Kalau saya yang buka, ntar katanya saya buka apa nggak boleh ngeliat Al-Quran, suruh ngeliat fakta. Kapan Allah membangun Ka'bah? Iya besok, ayo. Hah? Oke. Allahnya Nabi Musa dengan Allahnya Muhammad sama nggak? Ya sama lah. Oke. Sekarang, kalau Allahnya sama, di dalam Al-Quran mengatakan Abraham dan Ismail yang membangun Ka'bah, betul? Memperbaiki. Jadi sebelumnya siapa yang bangun? Yang ngebangun ya Allah. Kapan Allah datang membangun? Mau pakai Quran apa mau pakai data? Katanya Allah tidak bisa dilihat. Laisa kamislihi syai'un. Mukalafatul lil abadisi. Lah kapan Allah bangun Ka'bah? Buka di surat Al-Imran ayat 96. Kan kalau saya nyebut Al-Imran berapa? Al-Quran katanya. Al-Imran berapa? Al-Imran berapa? Al-Imran ayat 96. 96, oke. Al-Imran ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun manusia ialah dibangun sama manusia, bukan Allah nih. Diperuntukkan bagi manusia. Katanya untuk Allah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun oleh manusia, bukan Allah nih. Gitu. Iyalah Baitullah yang bakar-bakar yang diberkahi. Katanya Allah kamu manusia. Kamu bilang Allah kamu yang bangun Ka'bah. Lah sekarang ini yang bangun Ka'bah ini manusia. Kau sadar Pak Halo. Jadi yang bangun Ka'bah ini Allah atau manusia? Allah. Lah itu manusia lah, gak percaya Qurannya lagi. Kamu gak percaya Quranmu teman? Manusia siapa? Lah lo tadi kan bilang Ka'bah dibangun sama Allah. Ketika Iya. datanya mana lo bilang Al-Imran ayat 96. Terus Lah pas yang gua menciptakan buka manusia bro. Pas gua Yang buka. ciptain manusia Di sini siapa? bukan Allah yang bangun, manusia yang bangun. Manusia siapa pertanyaan ini yang bangun ini? Coba saya tanya, manusia siapa yang bangun? Silakan. Bacanya semua atuh, Ali Imran baca semua, jangan cuma tafsir sedikit, ayo baca Pak, semua. ini banyak nih, Pak. Ini bukan ini berapa ayat nih ke bawah nih Ali Imran ini? Masih banyak, Pak. Masa lo suruh gue baca semua, Pak? Jangan baca semua, yang paling tidak beberapa baca sok. Lah, udah gue baca. Udah, sekarang gantian saya nanya. Lah, ini belum selesai lo nanya gua. Sekarang gini, teman. Manusia siapa menurut Ali Imran ayat 96 yang bangun Ka'bah? Nggak tahu, karena saya nggak hidup di zaman itu. Kan begitu tadi gitu. Ya. Gini ya. Kalau kamu tidak tahu siapa yang bangun Ka'bah, lalu untuk apa diperintahkan untuk menunaikan naik haji di Mekah? Gitu. Gini. Logikanya gini, coba kau dengar baik-baik logika saya. Jika kau tidak tahu siapa yang membangun Ka'bah, dengar baik-baik, biar jangan rokok Pak, santai Pak. Jika kamu tidak tahu siapa yang membangun Ka'bah, manusia siapa yang membangun Ka'bah, lantas untuk apa diperintahkan naik haji ke Mekah, ke Ka'bah? Kalau kalian tidak tahu siapa yang bangun itu Ka'bah. Jadi gini, Allah tuh merintahin Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah waktu di bulan. Ibrahim. Sok lihat dah. Ah, siapa yang bangun? Ibrahim. Ya. Oke. Nabi Musa itu, Allah. oke, alanya Abraham, alanya Nabi Musa itu sama nggak dengan alanya Muhammad? Sama kan? Ya sama lah. Oke, berarti perintahnya tidak boleh beda kan? Ya.
Oke, sekarang pertanyaan saya gini teman, ya. Tunjukkan data di dalam Taurat bahwa Ibrahim pernah pergi ke Arab, bangun Ka'bah. Saya bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani. Lah, lo beriman kepada Taurat, Injil, dan Zabur gak? Ya perintah Al-Quran ya begitu. Oke, perintah Al-Quran adalah beriman kepada Taurat, betul? Ya. Nah, sekarang lo tunjukkan di dalam Taurat, Taurat mana di mana Allahnya Nabi Musa memerintahkan Ibrahim untuk pergi ke Arab, lalu bangun Ka'bah, lalu disuruh tawaf. Kalau Allahnya sama, kecuali kalau tidak Allahnya, kalau Allahnya tidak sama, ya pastinya beda dong. Berarti Allahnya beda, gitu. Kalau itu nanyanya sama Bang Pelik, Bang Juma baru bisa. Nah, emang Juma bisa jawab. Emang Juma bisa jawab. Juma kagak bisa jawab, teman. Felixio, suruh Felixio, gak bisa jawab Felixio itu. Serius, Donditan kagak bisa jawab. Donditan itu hanya berani debat dengan pendeta. Ya, pendeta-pendeta supaya apa? Ditanya terus Alkitabnya, giliran diajak mirroring, ditanya Qur'annya, ditanya hadisnya, ditanya sirah nabawiyahnya. Oh, Donditan kagak mau tuh kayak gitu. Kenapa Donditan mau berdebat dengan pendeta? Karena hanya mau bertanya Bible. Donditan tidak berani berdebat dengan apologet karena apa? Gak takut di mirroring. Betul tak? Lah tahu. Pendeta itu gak bisa mirroring, teman. Gitu. Pendeta gak bisa mirroring. Pendetanya hanya diajarkan bagaimana mereka menggembalakan jemaatnya, bagaimana mereka menyampaikan firman secara murni. Itu pendeta. Tapi kalau bicara dengan debat, para pendebat, ya pasti kita mirroring. Makanya saya tanya, Allahnya Abraham dengan Allahnya Musa dengan Allahnya Muhammad sama enggak? Kau bilang sama. Nah sekarang, jika Allahnya sama, tunjukkan informasi dalam Taurat bahwa Abraham diperintahkan untuk pergi ke Arab. Kamu tahu nggak jarak dari bangsa Israel, tanah Kanaan itu, pergi ke Arab Mekah itu tahu nggak jaraknya berapa? 1.600 km atau 1.000 mil. Dan saat itu, dengan kendaraan apa Abraham pergi ke Arab? Logis gak? Kalau di agama kami, di agama Islam, itu diajarkan nggak ada yang nggak mungkin. Kun fayakun jadi. Begitu, Dara. Kamu gini ya, teman. Kamu tidak bisa menunjukkan sebuah fakta, ya, tidak bisa menunjukkan sebuah data, ya berarti jangan ngomong ke orang Kristen, asal imani saja. Gak bisa. Orang Kristen itu berbicara, apa yang tertulis dalam Alkitab pasti sejalan dengan historikalnya. Fakta sejarah. Contoh, contohnya apa tuh? Contoh misal, ketika Yesus Kristus lahir di Bethlehem, ada nggak bukti arkeolog atau bukti sejarahnya Yesus lahir di Bethlehem? Ada. Dibangunlah sebuah gereja yang namanya gereja kelahiran. Ketika Yesus Kristus wafat di atas kayu salib, ada nggak sisa-sisa bukti sejarahnya? Ada. Dibangunlah gereja makam suci di Israel. Ketika Yesus terangkat ke surga, ada nggak bukti sejarah arkeolognya? Ada. Dibangunlah gereja kenaikan di Israel. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada nggak datanya? Ada arkeologinya. Dibangunlah gereja segala bangsa. Nah sekarang, ketika Abraham pergi ke Mekah, mana data sejarahnya? Mana data faktanya? Itu kan buatan manusia tuh, si Yesus katanya. Karangan lagi. Itu kan berupa bangunan. Siapa yang bangunan lihat apa? Surga? Nah, siapa yang melihat Yesus masuk surga? Ya. Para rasul dan 500 orang lebih menyaksikan dia naik ke surga. Bahkan ada fotonya, bukti otentik. Ada, sabar, makanya saya bilang, gereja didirikan di atas landasan kesaksian para rasul dan orang-orang percaya pada saat itu. Nah, inilah bentuk perbedaan antara Katolik, ya. Katolik itu berlandaskan yang namanya kesaksian para rasul, yang namanya penyampaian secara lisan. Ya, dan Alkitab mencatat, gereja itu dibangun di atas para rasul. Mengapa demikian? Mengapa wajib? Karena apa? Hal-hal seperti ini yang akan dipertanggungjawabkan. Pertanyaan kamu, siapa saksinya? Kita bilang para rasul saksinya.
Dan pada saat itu malaikat menunjukkan menampakkan dirinya dan mengatakan apa? Yesus yang kau lihat saat ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama di atas awan-awan. Sehingga apa? Orang-orang di Israel itu memahami bahwa Mesias itu suatu saat akan datang melewati Bukit Zaitun, ya, di mana Yesus terangkat ke surga, dan mereka menamakan tempat itu namanya Golden Gate. Namanya gerbang emas, di mana Yesus akan datang dengan cara yang sama lewat gerbang emas itu. Itu sejarahnya. Nah, sekarang saya tanya kamu, kembali lagi, itu fakta sejarah ya. Saya tanya kepada kamu, di mana datanya Abraham pernah pergi ke Arab? Orang tahu sih mah. Udah Yesus tuh. Imani aja. Apa? Buktinya apa? Kalau bicara Imani bangunan, aja. kamera bisa Imani dibangun aja. dengan Yesus bisa. Gimana? Terus saya klaim Apa? katanya Yesus nih turun-turun 5 hari bisa. Itu mah klaim itu. Kesaksian lebih dari dua itu adalah namanya dwiganda saksi. Bisa Ya. dipercaya nggak? Dwiganda saksi itu artinya kesaksian harus lebih, dan bicara tentang hukum, ilmu hukum, ya, hukum, teori hukum dimanapun itu akan menyertai dua orang lebih saksi. Oke? Terus Sepakat? Oke. Ketika Yesus mati, disaksikan. Ketika Yesus naik ke surga, disaksikan. Ketika dia bangkit, disaksikan. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus lebih dari 500 orang menyaksikan dia bangkit, dan sampai saat ini ada yang masih hidup. Nah, sekarang ada saksinya. Ketika Isa itu tidak mati melainkan diserupakan, siapa saksinya? Silakan. Adakah yang melihat Isa itu tidak mati melainkan diserupakan? Silakan. Bang Pelik pengen berdata begitu mah. Dikit-dikit Bang Pelik kagak ada. Bang Pelik kagak ada di sini. Kalau saya mah orang awam, cuma ini apa? Lah kalau lo kalau gak ada, Bang Pelik kagak ada di sini. Pelik Xiao kagak ada di sini. Pelik Xiao. Lahir di kandang domba lah kira-kira be. Apa? Ayo. Apanya? Yesus lahir di kandang domba. Oh jelas Yesus lahir di Bethlehem. Iya di kandang domba itu. Ya. Nah, kamu tahu nggak Bethlehem itu bukan tempat yang hina? Orang tahu, saya mau orang pernah ke sono. Nah, ini yang mendengar baik-baik. Bethlehem itu bukan termasuk tempat yang hina. Bethlehem itu tempat yang suci. Kenapa tempat yang suci? Ya, karena di Bethlehem itu tempat berkumpulnya para imam. Imam-imam. Ya. Nah, sekarang Yesus lahir di Bethlehem. Yesus tidak pernah lahir di bawah pohon kurma. Dia lahirnya di mana dia tuh? Bethlehem, lu kagak denger gue ngomong. Ya Bethlehem tuh ada tempat-tempat apa identik yang berenang di rumah sakit atau di Bethlehem mana? itu di Israel, ya. Itu di tempat ketinggian, ya. Sementara kalau di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma. Yang ada pohon kurma itu di Yudea. Itu jaraknya 1 mil. Dari Bethlehem itu jaraknya jauh. Di Bethlehem kagak ada pohon kurma. Jadi kalau bilang Yesus lahir di bawah pohon kurma, fakta sejarah nggak ngomong Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ini di mana lahirnya? Udah dibilang Bethlehem kagak jelas. Itu katanya kandang domba. Bilang aja lo mau lari dari pertanyaan gua. Lo takut kan gua tanya? Ya. Hah? Aku nggak bisa naik. Nah sekarang lo jawab pertanyaan gua. Ketika Isa tidak disalibkan, siapa saksinya? Apaan saya kagak hidup zaman Felix telepon, si Felix telepon itu. Ntar saya sambungkan. Tenang be. Sambungkan dengan Felix. Malah bongong turun 2,9K. Jangan lupa tap layarnya, tembuskan ke 700K ya teman-teman. Tembuskan ke 700K.